Puji Tuhan. Senang sekali. Bu ya begini gitu loh, rame begini terus ya, bertumbuh lagi. Baik, masa saya mau kenalan lagi Pak Heri? Enggak lah ya. Saya mohon maaf kalau entah sudah berapa lama saya tidak sharing firman di Bipro, saya mohon maaf sekali sebab saya pernah memberi alasan kepada Pak Heri kalau saya khotbah di Manyar atau di Nginden, saya selalu spot jantung. Rekan-rekan ya agak nervous, grogi gitu. Jadi kalau Sabtunya harus khotbah, rasanya nggak siap. Tapi sekarang ya harus disiap-siapkan lah. Padahal besok harus khotbah di Nginden gitu ya. Harus siap begitu. Oke. Baik, saya diberi tema katanya tentang buah roh ya teman-teman. Nah saya buah roh yang terakhir tentang penguasaan diri. Rekan-rekan mungkin sudah tahu bahwa buah roh itu bukan 9 ya, bukan 9 buah roh, enggak, dalam bahasa aslinya karpos. Dalam os akhiran bahasa Yunani akhiran os itu tunggal. Kalau dia jamak harusnya karpoi. Nah, Paulus menggunakan kata karpos tunggal. Jadi buah roh 1 saja, tapi 9 rasanya. Jadi 1 buah dalam 9 rasa. Ya, nah ini rasa yang ke-9 yang kita mau belajar bersama-sama. Sahabat baik saya Pak Ponco rasa yang pertama, dia bicara tentang kasih. Saya ditaruh di rasa yang ke-9, entah bagaimana, beliau yang membuka, saya yang menutup. Ya sudahlah, kita syukuri itu cara Tuhan yang indah ya. Saya buah roh rasa yang ke-9. Nah saya coba ingin membantu teman-teman mereview ulang kira-kira. Apakah teman-teman masih ingat waktu kita pernah bikin retreat di Celaket? Waktu itu saya dijemput Pak Heri dengan kecepatan 160 km per jam. Saya mau ngomong kecepatan malaikat 100 loh Pak ya, tolong Pak, pelankan sedikit. Bus gitu. Coba saya ingin menyegarkan pikiran rekan-rekan Bipro yang ikut pada waktu itu. Siapakah saya? Saya mengajukan beberapa pertanyaan ini. Cobalah diingat kira-kira siapa ya yang dimaksudkan gitu. Siapakah saya? Anda mungkin mengenal saya. Saya adalah pendamping Anda yang setia. Saya penolong yang baik. Namun saya juga bisa menjadi beban bagi Anda. Saya bisa mendorong Anda maju, tapi saya juga bisa menghambat langkahmu. Saya bisa menjadi apa yang Anda mau. Separuh pekerjaan yang Anda berikan bisa diserahkan kepada saya. Saya bisa mengerjakannya dengan cepat. Atau saya mengerjakannya sebagai suatu rutinitas. Jika itu yang Anda mau. Saya mudah sekali diatur. Yang Anda harus lakukan adalah bersikap tegas padaku. Tunjukkan apa yang Anda mau. Selebihnya akan saya lakukan secara otomatis. Saya adalah pelayan bagi semua orang besar. Namun saya juga adalah pelayan bagi orang yang gagal. Saya membuat orang besar dan terkenal itu sukses. Namun saya juga bisa menjatuhkan mereka. Saya bekerja dengan ketepatan seorang jenius. Karena saya, Anda bisa beruntung dan berhasil. Tetapi karena saya juga, Anda bisa gagal dan bangkrut. Keduanya tak ada masalah bagi saya. Bawalah dan ingatlah saya selalu. Bersikaplah lemah pada saya, maka Anda akan saya hancurkan. Bersikaplah tegas pada saya, maka saya akan memberikan kesuksesan kepada Anda. Siapakah saya? Ada yang ingat? Ketika kita di Celaket, saya mengajukan pertanyaan yang sama. Saya mengampuni rekan-rekan karena lupa. Siapakah saya? Ada yang berani menjawab? Saya adalah karakter. Karakter yang coba dipersonifikasi dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman, salah satu karakter yang paling keren adalah penguasaan diri. Rasa yang ke-9 dari buah roh itu. Dengarkan baik-baik. Karunia bisa membawamu kepada kesuksesan. Karakter yang mempertahankanmu ada di sana. Saya ulang. Karunia talenta bisa membuat engkau sukses di puncak karir. Tapi karakter yang membuat engkau bertahan di sana. Tanpa karakter, habis. Suatu hari kelak, ketika kita berhadapan muka dengan Kristus di
hadapan tahtanya. Yang tersisa tinggal karakter. Bahkan semua karunia dan talenta akan lenyap. Yang tersisa hanya dengan karakter. Nah, kau tahu rekan-rekan sekali lagi, penguasaan diri, rasa yang ke-9 dari buah roh itu adalah karakter yang luar biasa. Sebab apa? Perhatikan, semua dosa dimulai dari karakter ini. Ketidakmampuan menguasai diri. Semua dosa. Memang akar dari dosa adalah cinta akan uang. Tapi cinta akan uang datang dari karakter ketidakmampuan menguasai diri. Self-control. Itulah sebabnya Amsal, sang penyair itu melakukan sebuah penelitian, pengamatan di hidupnya. Kemudian menulis syair yang indah itu. Saya diberi ayat oleh Bipro. Amsal 25 ayat 28 berkata begini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Coba teman-teman memahami ayat ini dengan sudut pandang penyair di zamannya. Orang di zaman itu dengan model kehidupan yang komunal dan barbar. Benteng sebuah kota menjadi kekuatan yang harus dibangun. Itu sebabnya Salomo membangun benteng yang begitu kokoh di ibu kota Yerusalem itu, Old City di Yerusalem itu. Di puncak gunung, itu cara strategis yang luar biasa. Kenapa dibangun tembok yang tebal? Kokoh luar biasa. Sebab jika tembok rubuh, habislah semua. Benarlah si penyair ketika berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Mereka yang tak mampu self-control, mengendalikan dirinya. Engkau sedang menghancurkan semua kehidupanmu. Itu sebabnya ini salah satu sekali lagi karakter yang begitu penting. Sebab semua dosa dimulai dari ketidakmampuan menguasai diri, rekan-rekan. Oke, kita selesai di sini. Kita lanjutkan ya. Nah, rekan-rekan, coba perhatikan 1 Korintus 9 ayat 25. Juga ayat yang diberikan oleh teman-teman Bipro, ayat-ayat yang indah sekali. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Setelah penulis Alkitab menggunakan tembok sebagai ilustrasi, orang yang tidak punya penguasaan diri atau pengendalian diri itu adalah orang yang seperti kota sudah roboh temboknya. Sekarang dalam konsep perjanjian baru, Paulus coba mengamati. Kelihatannya ketika dia nulis teks ini, Olimpiade pertama sedang berlangsung di Athena. Sambil dia menyewakan tendanya, kesempatan bagi dia untuk melakukan penginjilan. Dan itu membawa inspirasi bagi dia untuk menulis. Itu sebabnya dia berulang kali menulis seperti, aku bukanlah petinju yang sembarangan memukul. Itu semua bagian-bagian olahraga yang dia amati ketika Olimpiade berlangsung. Nah, di bagian ini dia cerita tentang atlet, secara khusus atlet berlari. Kebetulan saya dulu atlet lari. Rekan-rekan tahu bagaimana seorang atlet harus punya self-control yang begitu kuat. Tidak peduli betapa kencang lari saya, tapi karena paha saya itu disentuh oleh pelatih, empuk, lembek, saya dilarang menjadi sprinter. Saya harus menjadi pelari jarak jauh. Sebab paha saya ini empuk. Nggak mungkin bisa menang dengan mereka yang punya paha yang keras, yang urat-uratnya itu kuat, kokoh. Dia punya kecepatan yang luar biasa. Saya tak akan pernah bisa menandingi. Seberapapun saya cinta dan senang menjadi seorang sprinter, saya harus bisa menguasai diri sebab kemampuan saya bukan di sana. Begitu juga dengan rekan saya. Karena pahanya begitu keras, besar, dan kokoh, dia harus menjadi sprinter. Walaupun dia ngotot pingin menjadi orang pelari steeplechase 3.000 meter itu, atau 5.000 meter, atau pelari maraton. Nggak bisa. Setiap orang harus belajar punya self-control. Dimulai dengan mengenali diri, potensi diri, kemampuan diri. Lalu kemudian mulai lakukan pengendalian diri. Biasanya dulu kalau saya mau bertanding, 2 minggu sebelum pertandingan dilarang keras makan yang pedas-pedas.
Walaupun saya suka orang Sumatera suka yang pedas, nggak bisa. Harus punya self control. Suatu kali saya pelayanan ke Manado, baru tadi cerita sama Pak Ponco, ketika saya pelayanan ke Betani Manado, saya diajak makan oleh seorang atlet nasional kita yang waktu itu ada pertandingan lifter. Dia seorang binaragawan, pertandingannya waktu itu di Manado, kejuaraan Asia, dan dia medali emas, dapat beberapa medali emas. Jadi hari Minggunya diajak saya makan. Pastor John, ayo kita makan. Makan lalu dia cerita. Bagaimana 2 minggu sebelum pertandingan itu, setelah dia melakukan latihan yang sangat keras, 2 minggu sebelum pertandingan, dia makan dilarang keras minum air. 2 minggu makan gak pernah minum air, supaya kering tubuhnya. Sehingga kemudian hanya tinggal otot-otot saja, dan kemudian itulah yang membentuk tubuhnya menjadi begitu indah. 2 minggu menderita, gak boleh minum air, pastor. Dan dia harus jalani sebuah self-control yang luar biasa. Nah kelihatannya Paulus mengerti bagian itu dengan tepat. Konsep orang dalam sebuah pertandingan. Mereka harus punya penguasaan diri. Kalau ingin menang, mereka harus menahan kemampuan atau kemauan dalam diri mereka yang paling kuat sekalipun mereka harus bisa taklukkan. Demi sebuah hadiah yang fana, mahkota yang fana, mereka melakukan semua itu habis-habisan. Askese, tahu askese ya? Menyiksa diri. Seperti yang saya lakukan dulu. Teman-teman saya bermain, saya jam 9 malam harus tidur. Jam 5 pagi teman-teman saya masih terlelap di hari libur sekolah. Saya harus bangun lari minimal 5 km setiap pagi. Terus setiap hari. Teman-teman makan sembarang. Saya cuman kacang hijau yang direbus dengan air, ditambah gula merah, dilarang pakai santan. Supaya waktu lari kemudian perut tidak mengalami kram sama sekali. Coba bayangkan. Dulu yang mengajari kami cara makan seperti itu Mardi Lestari. Teman-teman pernah tahu Mardi Lestari itu sprinter yang pertama sekali di Asia mencapai 10 detik dalam 100 meter. Dia berasal dari Sumatera. Yang saya mau cerita kepada rekan-rekan semua, ketika Paulus menulis teks ini, dia menggunakan sebuah ilustrasi tentang pertandingan, olahraga. Orang-orang itu, para atlet itu, mati-matian mendisiplin diri demi mahkota. Mahkotanya tahu apa di zaman itu? Daun. Daun dianyam, taruh di kepala. Cuman itu, namalah yang tertinggal. Mahkotanya lenyap dalam seminggu. Demi itu mati-matian. Menguras energi, modal semua dihabiskan di sana. Semua kemampuan dan potensi diri dihabiskan untuk yang fana. Apalagi kita rekan-rekan Bipro. Mahkota kita itu mahkota yang luar biasa. Demi itu kita seharusnya belajar punya self-control yang tepat. Oke, sebelum kita belajar bagaimana caranya ya Pak John pelan-pelan. Nah saya mau kita tahu dulu definisinya. Saya coba cari tahu definisi. AI menolong saya. Saya pengkhotbah pakai AI juga. Saya coba cari tahu John Calvin ngomong apa, Martin Luther ngomong apa, Agustinus Martir dari Hippo ngomong apa tentang definisi penguasaan diri. Coba cari teolog-teolog. Kayaknya kok agak sulit ya. AI menolong, saya coba meramu semua itu menjadikan satu. Sekali pakai AI lah, nggak apa-apa, jangan malu mengakui juga pakai AI. Dia kasih definisi yang bagus, dia bilang begini. Definisi penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan, hasrat, dan emosi mereka sesuai dengan kehendak Allah. Anak kalimat terakhir yang saya suka. Apa itu penguasaan diri? Kemampuan untuk mengendalikan dorongan, hasrat, emosi untuk sesuai dengan kehendak Allah. Jadi poinnya begini rekan-rekan. Apa itu penguasaan diri? Begini. Penguasaan diri adalah sesuatu emosi yang disinkronkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah marah, engkau wajib marah. Jika Allah marah ketika keadilan muncul terbalik, engkau harus marah. Bukan menguasai diri, self-control, demi supaya diterima semua orang, engkau nggak marah. Itu bukan self-control. Demi supaya engkau diterima semua orang, waktunya marah, engkau nggak marah.
Lihat temanmu salah bikin dosa, harusnya engkau tegur, engkau gak tegur. Waktunya engkau di sana harus sungguh-sungguh marah seperti Allah marah terhadap dosa yang dia lakukan. Tapi engkau tidak berlaku itu bukan self-control. Engkau harus marah. Sebuah emosi yang harus sinkron dengan kehendak Allah. Itulah penguasaan diri. Itu sebabnya kita ketemu dengan orang-orang hebat di Alkitab. Kenapa mereka dipuji oleh Allah seperti Daud? Seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Diulang di Perjanjian Baru. The Message Bible menerjemahkan Daud seorang yang seirama dengan detak jantung Tuhan. Ada sebuah sinkronisasi antara kehendak Allah dan emosi-emosi kita. Ini poin penting rekan-rekan. Waktunya Tuhan memuji, jangan malu dan mengakui untuk memuji. Ketika Tuhan begitu tertarik dengan karakter sahabatmu, dan Tuhan menyukai itu, kenapa engkau tidak menyukainya? Lalu engkau iri, engkau marah, engkau jengkel karena merasa dia lebih baik daripada dirimu. Enggak boleh. Penguasaan diri itu sebuah situasi di mana emosi kita harus sinkron dengan Allah. Itu sebabnya definisi saya suka. Saya ulang lagi definisinya ya. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan, hasrat, dan emosi mereka sesuai dengan kehendak Allah. Suatu kali, teman-teman sudah tahu ceritanya. Musa itu dipanggil Tuhan. Musa naik ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai 40 hari. Kelamaan 40 hari. Orang Israel nunggu di bawah. Ditunggu. Gak datang-datang. Ada apa dengan Musa? Mereka mulai khawatir. Panggil Harun. Kakaknya. Harun. Ada apa dengan Musa? Sudahlah. Ayo kita beribadah kepada Tuhan. Mereka kumpulkan semua emas, kalung, cincin, semua yang diberikan oleh orang Mesir. Jadi sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengubah hati orang Mesir untuk begitu murah hati. Kemudian diberi emas, berbagai macam-macam kekayaan orang Mesir diberikan kepada orang Israel sebagai modal perjalanan mereka untuk menuju ke tanah perjanjian. Tuhan persiapkan itu. Tetapi sampai di Gunung Sinai, mereka ambil semua itu, kumpulkan, mereka lebur, jadikan patung lembu emas. Lalu kemudian mereka berkata, Harun berkata, besok kuduskan dirimu, kita akan menyembah Allah Yahweh, YHWH, patung lembu emas itu. Wow. Kemudian Tuhan ngomong gini, Musa turun, lihat umat yang kau pimpin itu. Mereka berbuat dosa di hadapanku. Musa turun. Begitu Musa turun, dia lihat dia bawa 2 loh batu, tahu ya ceritanya. Sebelah kanan itu pastilah hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, vertikal antara manusia dengan Allah. Di sebelah kirinya batu yang kedua itu hubungan secara horizontal. Hukum kelima sampai dengan yang ke-10 dasa titah itu dia bawa turun ke bawah. Begitu dia lihat mereka menyembah patung lembu emas. Musa tahu ini tulisan tangan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Dia banting. Buat. Marah. Hancur. Patung lembu emas itu. Dibanting, dihancurkan, dilebur. 2 loh batu juga hancur. Musa naik lagi ke atas. Musa seorang yang kalau kita amati temperamental. Tapi Musa satu-satunya orang yang dipuji oleh Tuhan, orang yang lembut hati. Itulah orang yang lembut hati. Apa itu? Orang yang bisa menguasai diri, punya self-control, yang emosinya itu seirama dengan Tuhan. Tuhan tidak bersetuju orang Israel menyembah patung lembu emas. Tuhan marah dengan orang Israel. Musa punya amarah yang sama, sinkron dengan Tuhan. Itu sebabnya dia disebut orang yang lembut hati. Karena itulah rekan-rekan, betapa pentingnya. Ayo kita bersama-sama belajar tentang rasa yang ke-9 dari buah roh ini. Sebuah penguasaan diri yang terus-menerus harus dilatih dalam diri kita. Saya, punya banyak pengalaman kalau diceritakan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang cukup mengerikan. Bagaimana saya harus bisa belajar menguasai diri. Terus-menerus self-control, terus-menerus. Sampai sekarang belum lulus. Belum lulus juga, belum hebat-hebat, masih jatuh bangun, nangis terus di hadapan Tuhan. Tapi harus belajar, harus. Mau tidak mau rekan-rekan Bipro. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Pak John kalau kita mau punya self-control yang baik, penguasaan diri yang baik? Pertama, saya mau beritahu begini, tidak ada jalan pintas. Tidak ada resep mujarab.
Tidak ada yang namanya shortcut, nggak ada jalan pintas. Mau nggak mau, kita harus menaiki anak tangga satu demi satu, anak tangga yang cukup curam, yang cukup sulit, yang tinggi dan berat. Tapi harus belajar, sebab ini salah satu karakter yang paling indah. Salah satu karakter, semua indah, 9 rasa itu ya. Tapi ini cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk terhindar dari banyak masalah, pencobaan dan dosa-dosa yang terus ada di dunia ini. Yang pertama, rekan-rekan, jelas sekali. Galatia 5 ayat 22. Ngomong apa? Tetapi buah roh ialah, yuk kita tampilkan ayatnya, boleh? Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next. Ayat 23-nya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan pintas. Cara yang pertama, ia mengandalkan roh. Sebab penguasaan diri adalah produk dari Allah Roh Kudus. Itu adalah sumber sejatinya adalah dari Allah Roh Kudus. Karena itu nggak ada cara lain teman-teman. Kita harus belajar terus menerus untuk belajar hidup dipimpin oleh roh. Ini sebabnya penting sekali ya. Penting sekali. Bipro dengar ini. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab kita diminta untuk menyembah Allah Roh Kudus. Sebab Allah Roh Kudus bekerja, berfungsi, mendorong orang percaya untuk menyembah Bapa dan Putra. Saya ulang, tidak ada satu ayat pun di Alkitab di mana kita diminta menyembah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah, Tuhan, sehakikat dengan Bapa dan Putra. Tetapi tidak ada satu ayat pun kita diminta menyembah Allah Roh Kudus. Sebab Allah Roh Kudus yang menuntun kita untuk menyembah Bapa dan Putra. Yang membuat kita bisa mengenali Putra adalah Juru Selamat, itu Allah Roh Kudus. Nah, Alkitab tidak pernah meminta kita menyembah Allah Roh Kudus, tapi Alkitab meminta kita dengan tegas, hiduplah dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Jadi dia harus menjadi penguasa yang memimpin kita semua. Dengan cara itulah kita bisa menikmati rasa yang ke-9 dari buah roh itu. Apa itu? Penguasaan diri. Rekan-rekan, bulan lalu saya khotbah di Nginden, entah rekan-rekan tahu ya. Kalau saya ingat cerita itu masih rasanya nyesek di dada. Ketika harus agak sedikit bersih tegang dengan satu aplikasi yang mengantar makanan ke daerah rumah kami, perumahan kami. Wah, waktu itu emosi sudah memuncak benar-benar. Saya mengaku saya salah. Ketika saya mau masuk ke tempat parkir yang biasa di perumahan kami ada parkir khusus untuk penghuni. Tapi salah satu aplikasi itu ya, untuk kalau kita mau makan itu, kita pesan melalui mereka, itu parkir di tempat di mana itu jatah saya di perumahan untuk saya parkir di situ. Nggak boleh parkir di situ sebenarnya, dia harus parkir agak ke sana. Tapi waktu saya mau masuk, terhalang, saya bel, nggak ada yang keluar. Nah, saya pertama, saya harus ngebel. Kenapa saya harus ngebel sih begitu saja? Boya sabar. Lalu kemudian saya coba dorong motor dia supaya saya bisa parkir. Begitu saya dorong dia datang dia marah-marah. Waduh, waktu dia marah, saya jauh lebih emosi lagi. Saya marah. Ada istri saya langsung pegang saya. Dia tahu karakter saya sangat buruk. Jadi dia pegang saya. Dia tambah emosi, saya semakin emosi. Ada lagi satu rekannya, jadi ada 2 motor. Satu lagi juga ngantar makanan ke blok tempat kami. Mereka berdua. Lalu saya sudah emosi sekali, saya muncak. Saya mulai genggam tangan saya. Waktu saya genggam tangan saya, kemudian saya begini. Pegang tangannya, saya bilang, maafkan saya. Ampuni saya salah. Waktu selesai itu, saya kaget. Saya jalan pulang ke rumah, saya nangis, saya ngomong sama istri. Siapa saya ini? Gak pantas jadi hamba Tuhan. Gak pantas jadi pendeta. Gitu aja loh emosi. Tapi yang saya kaget, penguasaan diri dari mana itu? Kekuatan dari mana itu? Untuk kemudian bukannya jatuhkan pukulan,
Tapi malah pegang tangannya kuat-kuat. Saya minta maaf, saya minta ampun. Saya sampai pegang kuat-kuat. Saya bilang, ampuni saya, maafkan saya. Saya yang salah, saya yang salah. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Dari mana itu? Kalau saya lihat kehidupan saya ke belakang, teman-teman. Di terminal tiap hari hidup saya. Kadang-kadang bos, tanda kutip, bos mafia itu cuma ngomong, John, orang itu menjengkelkan. Cuma ngomong gitu loh. Buru-buru saya cari botol, pukul kepalanya. Pah! Semakin jahat, semakin bangga. Kan semakin ditakuti. Semakin berani, semakin pongah. Tapi hari itu, entah kekuatan dari mana. Kecuali Allah Roh Kudus. Yang sungguh-sungguh menolong di situasi yang paling terjepit. Punya sebuah penguasaan diri yang begitu rupa. Saya harus mengatakan dari mimbar ini, itu bukan John Panggabean. Itu self-control, buah dari roh. Rekan-rekan, tidak ada cara lain. Untuk bisa menguasai diri, punya penguasaan diri, kita harus belajar. Hidup dipimpin oleh roh waktu demi waktu. Karena itu yang kedua. Apa itu? Nggak ada cara lain. Merenungkan firman. Bermeditasi, sebab teman-teman ingat baik-baik. Cuma 3 yang bisa menguduskan kita. Masih ingat ya? Apa saja? Yang pertama, Yesus Kristus. Yang kedua, Allah Roh Kudus. Yang ketiga, firman. Berdoa adalah indah, berbuat baik adalah baik. Berpuasa itu keren, tapi yang bisa menguduskan kita cuma 3 menurut firman Allah. Kristus, Roh Kudus, dan firman. Itu sebabnya setelah kita minta untuk dipimpin oleh roh setiap hari supaya punya self-control yang benar, kita harus belajar merenungkan firman Tuhan itu tak tergantikan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Merenungkan firman itu penting, teman-teman. 10 menit lagi saya selesai. Thank you. Saya harus diingatkan. Pendeta kalau nggak diingatkan lupa kemana-mana nanti larinya. Ini bahan, pasnya padahal masih ada 14 poin dulu ini. Ini kan baru poin kedua. Merenungkan firman, teman-teman. Mana ya? Sebentar. Belajarlah bermeditasi. Yuk, sorry ya, saya pinjam dulu ya gitaris ya. Bass ini bass. Belajar bermeditasi Kristiani. Ada yang namanya TM, Transcendental Meditation. Kita dilarang. Nggak boleh Transcendental Meditation dengan mengosongkan pikiran. Nanti sesuatu yang lain yang masuk. Nggak benar. Tapi teman-teman Bipro, engkau orang-orang yang begini. Dalam hal stamina, engkau sedang prima-primanya. Dalam hal visi, engkau punya mimpi yang sangat besar. Dalam hal kesehatan, terus kemudian efektivitas, engkau seorang yang dinamis, engkau seorang yang begitu berambisi. Karakter ini engkau sangat perlu. Apa itu? Penguasaan diri. Untuk bisa menguasai diri dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Nah, caranya setelah engkau harus bergantung kepada Allah Roh Kudus, belajar merenungkan firman dengan melakukan meditasi Kristiani. Ingat, bukan transcendental meditation. Itu meditasi yang dilarang keras, mengosongkan pikiran. Yang harus dilakukan adalah meditasi Kristiani. Bagaimana caranya? Bapak Richard J. Foster dalam bukunya Disiplin Rohani memberitahu kita. Begini, pelan-pelan. Cobalah belajar, membuka tangan. Setiap bangun pagi membuka tangan. Kedua ini, karena saya pegang mikrofon, saya nggak bisa dua-dua tangannya. Satu saja begini. Lalu saya buka begini. Kemudian saya tarik nafas. Saya tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Waktu saya tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, di benak saya harus punya pikiran begini. Tuhan, biarlah aku dipenuhi oleh buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembut. Sambil tarik nafas dalam-dalam. Setelah mentok, berapapun rasa dari buah roh itu yang bisa kau sebutkan di dalam hati dan benakmu itu, berhenti. Kemudian keluarkan nafasmu melalui mulut. Sekarang kemudian tangan yang tadinya terbuka, sekarang ditutup. Keluarkan nafas pelan-pelan melalui mulut. Biarlah semua kehidupan daging keluar dari hidupku.
perzinahan, percabulan, pikiran negatif, iri hati, 7 dosa paling mematikan. Keluarkan dari mulut. Lakukan lagi, ulang lagi. Engkau bisa ambil satu ayat firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 14. Ya Tuhanku dan Allahku, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu kemudian balikkan tanganmu lagi, katakan, semua sakit di hidupku demi Kristus Yesus penebusku kiranya keluar. Keluarkan nafas dari mulut. Cukup 15 menit tiap hari. Tanpa engkau sadari, engkau berubah. Begitulah salah satu teknik meditasi Kristiani, bagaimana kita bisa merenungkan firman. Ingat, waktu engkau berdoa, engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu engkau membaca firman, Tuhan sedang bercakap kepadamu. Salah satu merenungkannya seperti yang saya lakukan tadi. Itu bagian dari mengurangi rasa bosan berdoa. Ada orang yang memang bahasa kasihnya kepada Tuhan adalah berdoa. Dia sanggup berjam-jam dengan berlutut. Tapi ada orang yang bahasa kasihnya kepada Tuhan, cara dia mencintai Tuhan itu bukan berdoa, tapi apa? Kerja, layani, seperti Marta. Ada yang lain lagi bagi dia cara mencintai Tuhan dan menyayangi Tuhan, menyembah seperti Raja Daud menyembah. Tapi ada yang lain lagi cara mencintai Tuhan seperti Abraham. Melihat bintang bermeditasi, anakku akan sebanyak bintang di langit. Seperti pasir di pantai. Poinnya rekan-rekan, untuk punya self-control yang baik, kita harus belajar. Hidup dipimpin roh, hidup merenungkan firman Tuhan. Sudah habis waktu saya? 5 menit lagi. Oke, kemudian poin yang selanjutnya. Setelah poin yang ini ya. Setelah poin ini, kemudian saya coba beri tips cepat saja. Langkah-langkah praktis. Kalau ini langkah-langkah rohani, kita bisa sebut langkah-langkah rohani. Maka saya akan beri tips langkah-langkah praktis. Selanjutnya, perhatikanlah rekan-rekan. Setelah kita minta dipimpin oleh roh, kita merenungkan firman Tuhan. Maka belajar untuk mulai mengendalikan pikiran. 2 Korintus 5 berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 5. Tahukah teman-teman, medan pertempuran yang paling sulit kita taklukkan adalah dunia pikiran. Disinilah pertempuranmu yang sesungguhnya. Dimulai di sini. Pikiran ini begitu mengerikan. Cara untuk mengendalikan diri, penguasaan diri, dimulai dengan mengendalikan pikiran kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di tempat lain dia berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Dia berkata begitu. Penting teman-teman, pikiran ini. Wah, ini pikiran. Belakangan tambah tua, saya sudah tua loh ya. Belakangan tambah tua, tambah mengerti kebenaran ini. Betapa sulitnya mengendalikan pikiran. Dan medan sesungguhnya, medan pertempuran sesungguhnya dimulai di sini. Ketika kita mulai menang di dalam pikiran kita, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mengendalikan diri kita. Sebab pikiran ini begitu liar, sulit sekali dikontrol. Apa yang kita lihat masuk di pikiran kita. Apa yang kita dengar masuk di pikiran kita. Apa yang kita rasakan melalui dinginnya AC, itu masuk di pikiran kita. Lalu kemudian parfum yang kita cium dari sebelah kita waktu kita duduk ibadah seperti ini, masuk di pikiran kita. Pokoknya pendeknya semua. Bahkan ketika kita sambil minum, rasa itu masuk ke dalam pikiran. Semua masuk di sini. Semua diserap. Dan bayangkan kita diajar untuk belajar punya filter. Mana yang boleh masuk dan mengontrol diri, mana yang tidak. Itu sebabnya saya suka ngomong kalau ke dalam khotbah keluarga, hati-hati ya. Teman-teman juga ada yang sudah berkeluarga. Kalau punya anak kecil, anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lalu engkau ngegosip, engkau ngomong gak benar. Engkau berkata tidak benar, berlaku tidak benar. Di depan anak-anak umur 2-3 tahun. Lalu bilang, mereka masih kecil, tahu apa mereka. Lu hati-hati. Hati-hati, anak kecil itu pikirannya itu kan seperti spon. Spon itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia serap semua air.
Anak kecil itu otaknya itu sedang golden age itu ya, usia emas itu otaknya sedang emas. Otaknya masih kosong, nggak punya filter, dia nggak punya saringan mana yang boleh didengar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar, dia nggak punya. Vocab aja dia sedikit sekali. Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dia nggak punya filter, semua dia serap. Waktu engkau ngegosip, dia serap, engkau berkata kotor, dia serap, engkau berlaku buruk, dia serap. Semua yang dia lihat, yang dia rasa, yang dia dengar, semua dia serap semua. Sampai suatu kali engkau sadar, apa yang sering kau gosipkan, dia juga gosipkan. Dan engkau sedang mencetak dirimu melalui dirinya. Seperti saya ketika saya lihat diri anak saya marah, saya lihat diri saya ada pada anak saya. Sebab saya marah di depan anak. Dan kemudian dia jadi marahnya persis seperti saya. Yang herannya, saya suka. Keren juga kau nak. Aduh. Rekan-rekan, penting punya mengendalikan pikiran. Nah sekarang saran praktis, cepat saya selesai di sini ya. Sekarang saran praktis sederhana. Saya dapatkan dari berbagai sumber, saya coba kumpulkan macam-macam dari artikel dan lain sebagainya. Begini, pertama kalau mau punya pengendalian diri secara praktis, kalau tadi secara rohani penting dipimpin oleh Roh, merenungkan firman Tuhan, kontrol diri, taklukkan di bawah Kristus, maka saran praktisnya mulai begini. Kalau mau punya self control yang baik, tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan area spesifik di mana engkau ingin meningkatkan penguasaan diri. Contohnya, engkau ingin menguasai diri dalam hal makan. Contoh ya, punya penguasaan diri dalam makan, gitu. Ya mulai, tetapkan. Oke, aku harus bisa penguasaan diri dalam hal makan. Sebab Adam dan Hawa jatuh karena makan. Bangsa Israel 40 tahun jatuh karena makan. Kan gitu, Tuhan Yesus di padang gurun dicobai dengan makan. Makan itu sebabnya, perhatikan ini. Diet ketat, saya ulang, diet ketat. 1 dari 7 dosa paling mematikan. 7 deadly sins, salah satunya diet ketat. Berarti kebalikannya, makan rakus, kan gitu ya, sama itu. Tetapkan tujuan yang jelas. Cara untuk punya self control baik begitu. Tetapkan tujuan. Aku mau punya penguasaan diri dalam hal apa? Dalam hal berkata-kata. Oke, jelas. Aku sering salah ngomong, kalau gitu saya tetapkan. Ini tujuan saya. Saya akan mengurangi banyak bicara. Lalu buatlah rencana yang terstruktur. Buat rencana yang terperinci. Bagaimana caranya supaya saya bisa menahan diri dalam hal makan. Bagaimana caranya? Oh kalau begitu, saya harus belajar makan yang sehat. Mulai jauhkan godaan-godaan yang tidak sehat. Kulkasmu kosongkan dengan makanan yang tidak sehat. Gitu loh. Isilah dengan makanan yang sehat. Jauhkan dirimu dari godaan. Jangan terlalu mepet ke sana. Jadi tetapkan tujuan dengan jelas. Buat rencana terperinci. Jauhkan dirimu dari pencobaan. Itu cara-cara sederhana untuk mulai belajar mengontrol diri. Mulai awasi pikiran dan perasaanmu. Kalau mulai lewat food court, cepat-cepat hidungmu jepit. Perlu hati-hati. Jangan datang ke tempat-tempat yang menggoda engkau. Mau gak mau. Itu salah satu ciri ya. Salah satu contoh bagaimana cara kita punya self control. Kalau saya ini dari mulai merintis gereja dari awal sampai hari ini, teman-teman, saya tidak pernah pegang uang gereja, saya tidak pernah mau. Sehingga saya cuma sekali saya ikut hitung uang karena waktu itu begitu kurang orang di Betani Batam. Sampai hari ini saya tidak pernah mau. Saya ngomong kepada pengurus yayasan, saya nggak mau ngurusin duit, mau kurang atau lebih saya nggak mau pusing. Saya pokoknya mau firman saja, saya persiapan, saya layani jemaat tentang duit-duit semuanya. Saya nggak mau. Saya tidak mau sentuh. Sebab apa? Saya tahu. Saya punya titik lemah juga di sana. Saya perlu berhati-hati. Caranya jauh sejauh-jauhnya. Saya jauhkan diri. Sungguh-sungguh saya jauhkan teman. Sampai hari ini. Saya tidak mau sentuh sama sekali. Dan saya nggak mau tahu. Kalau mereka bilang, Pak John, bisa gajian nggak? Nggak mau pusing. Mau gajian apa nggak mau pusing. Biarkan. Tenang saja. Urus saja. Pokoknya ayo kita layani jemaat. Belajar begitu. Karena saya ngerti di mana titik lemah saya. Cara untuk bisa punya penguasaan diri, kenali diri. Buat rencana yang terperinci. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah sederhana. Teman-teman, jangan meremehkan langkah-langkah sederhana. Jangan remehkan langkah-langkah yang biasa. Kita masih ingat bersama-sama tembok Cina itu dibangun dimulai dari 1 bata kecil.
Sampai kemudian dia begitu besar, satu-satunya bangunan di bumi yang bisa dilihat dari ruang angkasa. Tembok China. Dimulai dari satu batu bata kecil saja. Pelari 10 km dimulai dari satu langkah kecil. Hal-hal kecil itu penting. Lakukan sebisa engkau. Kemudian apalagi belajar. Minta dukungan teman. Saya akan selesai di sini. Sebenarnya ada banyak tapi nggak mungkin sempat ya. Belajar minta dukungan teman. Engkau ingin penguasaan diri dalam hal apa? Saya ini paling sulit kontrol omongan saya Pak John. Minta dukungan teman. Teman-teman, bantu saya. Engkau tahu kelemahanku kan? Aku kalau ngomong ini sarkas. Kalau ngomong itu pedes, please bantu saya. Kalau saya sudah mulai ngomongnya kurang pas, tegur saya ya. Ingat, tidak ada seorang pun yang bertumbuh secara rohani seorang diri. Semua kita bertumbuh dalam sebuah komunitas. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Cara yang terbaik untuk kita bisa menguasai diri, komunikasikan. Saya ngomong kepada istri, ingat ya, setiap kali saya marah, jangan pernah bantah. Itu kelemahanku. Diam saja. Diam. Benar atau salah yang saya ngomong, diam. Nanti sudah selesai saya marah, silakan ngomong. Dan sampai hari ini dia gak pernah melanggar. Karena dia tahu saya orang yang temperamental. Saya komunikasikan kepada dia. Supaya saya bisa tahu. Kalau enggak, siapa yang bantu saya untuk belajar punya penguasaan diri. Jadi teman-teman mulai belajar komunikasikan. Kelemahanmu di mana? Kalau kelemahanmu adalah, engkau paling gak bisa kalau sudah, emosi kalau sudah melihat makanan. Ya. Kembali ke makanan ya, sorry. Itu engkau seperti, kalau lihat makanan itu seperti kesurupan begitu. Kasih tahu teman-teman. Kasih tahu teman-teman kalau FA tolong ya jangan bawa makanan yang enak gitu. Enggak. Paling tidak kan, please tolong bantu aku ya. Aku coba mungkin kalaupun kamu siapkan makanan di rumah, aku boleh ya bawa makanan sendiri sebab aku sedang jaga diri dan lain sebagainya. Teman-teman, komunikasi penting. Oke, sekarang ini sungguh-sungguh saya tutup. Perhatikan. Ini adalah karakter yang menyebabkan lahirnya semua dosa. Apa itu? Kegagalan punya penguasaan diri. Kalau begitu, rasa yang ke-9 dari buah roh ini begitu penting. Dimulai dengan kasih, harus ditutup dengan pengendalian diri, penguasaan diri. Tanpa ini, kita tidak akan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan.